Halo, selamat sore. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Waduh, ngabuburit di pinggir pantai ya. Aduh, sorry banget. Hari ini bukan hari, ya ini hari ini kita kelasnya lebih cepat karena aku pengen rasain terawih. Aku belum pernah terawih di masjid. Gara-gara kelasku siang malam. Jadi, ini beberapa kelas aku reschedule semua. Jadi mau lebih cepat atau lebih lambat. Tadi aku udah bilang ke ibu, itu mama atau ayah tadi? Mama, Oh, mama. Jadi aku udah WA mama kamu buat minta buat gantiin jadwal. Dan kemungkinan selama Ramadan jadwalnya kayak gini. Dan tapi itu kamu setuju atau nggak kalau selama Ramadan jam 5 sore kayak gini? setuju-setuju aja sih. Oke, keren berarti. Biar kita bisa salat raweh. Aku 2 hari ini belum teraweh di masjid. Jadi pengen ngerasain salat raweh sih di masjid. Oke, gimana kabarnya Sultan? Baik, Alhamdulillah, masih puasa. Belum hasil belum lah. belum lupa tiba-tiba minum air di tengah siang. Hmm, Belum. belum, belum. Belum. Tapi pernah nggak sih kamu kayak gitu? Pernah dulu pas kecil. Tapi habis itu lanjut puasa. Lanjut. Enak sih kalau di tengah-tengah. Tapi kalau di eh, pas mau buka juga, yang penting nggak batal sih. Soalnya ada yang pernah di tengah-tengah terus kalau makanan tuh gimana ya? Ingatnya pas di tenggorokan lagi. Nah itu kan bingung ya. Aduh, ini kalau nggak didorong dengan air nggak bisa, tapi kalau didorong dengan air batal. Ini mau nggak mau setengah harian tenggorokannya isinya makanan. Oh, itu kocak sih. Tapi aku belum pernah sih, tapi pernah sekali itu pun agar-agar. Jadi ya, tapi sayangnya 5 menit sebelum buka. Waduh, itu kan sama aja mending nunggu 5 menit. Nah, Sek banget. iya kan, mepet banget. Kalau jam 12 memang nggak apa-apa, agar-agar gitu. Tapi ingetnya itu lupanya saat jam 5 menit sebelum buka sih. Tapi kenapa aku belum pernah dapat kayak gitu lagi ya? Lumayan dah, dapat bonus, Lumayan. ya kan? Oke, hari ini kita akan belajar konstruksi bersarang. Menurutku masih ada hubungannya sama yang kemarin. Bukan menurutku, emang masih ada hubungan kemarin. Intinya hari ini adalah kita akan menyederhanakan coding kita yang awalnya kayak gini, panjang-panjang gini. Jadi masa sama dengan input, dia minta input. Habis itu si masa dirubah integer karena kan kamu tahu sendiri kalau sekali lagi kalau input kayak gini tuh tipe datanya kan string. Jadi dia padahal yang diminta beratas, berarti kan masukannya berarti kan kilo kan. Tapi orang kalau masukin 20 jatuhnya kan string. Habis itu dirubah jadi integer. Nah, itu disimpan lagi ke masa satu. Jadi variabel yang ini awalnya isinya string, habis itu dirubah, jadi dimasukin ke sini, habis itu dirubah jadi ini lagi, jadi diperbarui lagi masa satu. Begitu juga di masa 2 dan masa masa 2 juga kayak gitu. Kemudian masa 3 dia juga sama, akhirnya baru dia bisa ditambah jadi satu. Nah, itu nanti namanya hari ini kita akan melakukan penyerdaannya jadi kayak gini nih. Ini dia. Coba kamu lihat dulu apa bedanya yang kiri sama kanan. Kanan lebih rapi. Yes, lebih mudah dilihat nggak? Lebih baca, sorry. Ya kan lebih menurutku lebih mudah dibaca karena sebenarnya coding itu gini. Jadi di dalam dunia coding kita harus bisa membuat coding itu dua arah. Arah pertama, codingnya bisa dibaca mesin di compiler, kemarin kita belajar compiler, dibaca mesin atau komputer kita sehingga coding kita itu bisa diterjemahkan ke bahasa komputer. Jadi mau nggak mau sintaknya harus benar, codingnya harus benar. Kedua, coding kita harus benar, harus arah kedua adalah coding kita harus bisa dibaca orang lain. Karena percuma juga kalau coding hanya bisa kita baca sendiri, berarti kan kita jadi solo developer tuh. Nah, itu nggak diharapkan di dunia coding, karena di dunia coding
kita itu sebenarnya bekerja sama dengan orang lain. Sebagai developer, pasti bekerja sama dengan orang lain, satu tim. Nah, mau nggak mau, coding kita itu harus bisa dibaca orang lain dengan mudah, tepat, dan cepat. Nah, maka dari itu, salah satu untuk biar cepat dan mudah dan tepat, itu adalah kita membuat ini kelas hari ini, bersarang ini. Jadi, yang awalnya ini satu-satu buat dulu input, habis itu dibuat integer, baru deh semua gitu input dulu baru integer. Nah, ini jadiin satu. Jadi, input minta input dulu di dalam kurung, habis itu di dalam kurungnya lagi dikasih integer di luarnya. Jadi langsung keluarnya nanti integer. Maka dari itu nih ini salah satu untuk mudahin. Nah, contohnya ini kita breakdown lagi pakai Google Colab. Oke, ini contoh Google Colab. Ini masa satu. Aku buat variabel sekali lagi, kemudian sama dengan untuk nyimpan variabel, kemudian aku minta input, kemudian kasih string, masukkan berat badan. Oke, gini. Nah, ini masih loading karena baru aja startup. Jadi kalau kamu mau nyoba-nyoba, buka aja Google Colab. Kamu ngoding sendiri tanpa harus Algunova. Algunova kadang lemot. Tapi kalau di Google Colab, ya lancar-lancar aja sih. Masukkan berat badan, contohnya aku masukin 34. Nah, berarti kan 34 ini udah tersimpan di masa. Kemudian kalau aku cek, ini dicek tipe datanya. Jadi aku buat tulis tipe, kemudian tanda kurung, aku masukin variabel masa tadi, masa satu. Kemudian aku jalanin, dia keluarnya str. Berarti ini 34-nya string. Atau kalau aku print masa satu, berarti dia keluarnya 34. Nah, tapi kalau masa doang, nah ada tanda petik, berarti dia string. Ingat, dicek dengan tipe, dia tipe masa satu string, dicek dengan tulisan masa 2 juga bentuknya string kayak gini. Nah, mau nggak mau kan dia harus dirubah. Masa tadi kamu lihat yang masa satu dirubah lagi, masih sama, namanya sama. Jadi masa satu yang sebelumnya nanti akan terhapus dengan masa perbaruan yang baru ini. Integer, kemudian masukin masa satu. Jadi yang masa satu yang sebelumnya dirubah ke integer. Jatuhnya nanti masa satu tipe lagi, aku cek tipe, buat lihat tipe datanya. Integer, dia udah integer. Atau aku ketik masa satu, dia udah nggak ada tanda petiknya, dia udah angka. Sehingga nanti kalau mau di ubah-ubah, mau ditambah, mau dikali, itu bisa langsung diproses. Karena kalau string nggak bisa diproses. Nah, kemudian untuk cara bersarang intinya gini, cara berpikirnya adalah dari dalam keluar. Ingat, dari dalam keluar. Jadi awalnya kita awal-awal masih buat variabel 2 sama dengan, tadi aku bilang dari dalam keluar. Jadi awalnya kan kita mau minta input dari pengguna. Kita ketik dulu input, kita masukin stringnya, masukkan nomor sepatu, contohnya beda lagi ya, nomor sepatu. Kemudian aku tadi bilang berpikirnya dari dalam keluar. Nah, yang dari dalam berarti input dulu, habis itu keluar. Kita si input ini kita kurung lagi dan kita rubah jadi integer. Nah, kita masukin 35, dia otomatis tipe datanya kita cek masa satu atau langsung masa satu 35 atau masa satu kita kali langsung biar bisa melakukan proses tertentu jadi 70. Berarti isi masa satu integer. Jadi intinya ini konstruksi bersarang yang kemarin kita nulis beberapa baris dilempar-lempar langsung. Nah, ini cukup satu baris dan berpikirnya adalah dari dalam keluar. Jadi yang dalam dulu berpikirnya, habis itu nanti keluarnya mau diapain. Yang dalam ini mau diganti jadi apa. Nah, ini dari input, kemudian dirubah jadi integer. Gitu. Oke, yang part ini ada yang tanyain dulu? Ada. Nggak ada? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini sama aja nih, integer input. Intinya dia langsung ditambah. Ini karena kamu lancar mungkin bisa. Nah, habis ini juga, ini kemarin kita pakai len buat ngitung jumlah ini, ya kan? Fungsi len untuk menghitung jumlah karakter yang ada di string. Jadi
ingat-ingat aja. Habis itu, nah ini kalau ini sama juga buat variabel masukan, kemudian dirubah len, kemudian si lennya ini buat dihitung berapa selisih karakternya. Nah kalau ini jadiin satu, ini lebih kompleks lagi. Yang masukan ini dia langsung ditulis ini semuanya. Jadi eh, masukan kemudian di dalamnya dibuat, karena kan awal akhirnya ini kan yang nomor tiga ini, habis itu nomor dua ini, nomor satu ini. Jadi berpikirnya dari dalam keluar. Dari dalam keluar, dari pertama len masukkan ini dulu, sama kayak yang akhir ini. Kemudian dikurangi len personil, masukin len personil, kemudian dikurung, kemudian dikurung lagi, dan masukin yang ini awal nih. Kan ini jadi awal. Yang awal masuk ke sini, sampai ini. Habis itu titik duanya akhirnya, karena akhir ini sama dengan len masukan, dia masukin len masukan lagi. Dan masukan ini jadi masukan ini. Jadi ini intinya coding-coding yang terpisah-pisah dijejelin jadi satu. Dan ini sebenarnya konsepnya adalah kayak konsep di fisika. Eh, Contohnya ya konsep kayak fisika saat ngerjain soal fisika itu kayak gitu. Jadi semuanya dirubah jadi variabel, variabelnya kemudian dijejelin jadi satu baris. Jadi nggak perlu dibuat variabel baru dulu intinya. Kayak masukan, akhir, awal, layanan itu kan di variabel baru terus. Jadi nama variabelnya itu dihilangin, tapi langsung dimasukkan ke dalam proses yang terakhir yaitu proses masukkan kurung awal tik dua akhir itu dan dimasukin langsung proses-prosesnya tanpa harus mengisi nama variabelnya. Itu juga salah satunya. Gitu. Intinya tanpa harus membuat variabel baru lagi atau enggak juggling ke variabel baru lagi, tapi langsung masukin ke prosesnya ke dalam tulisannya. Oke, sedikit bingung atau sudah paham yang ini? Oke, lanjut. Nah, keren. Intinya hari ini programmer bisa membedakan program. Jadi ada tambahan juga, programmer harus tahu bahwa program itu ringkas. Bedain program-program ringkas dan tidak mudah dibaca. Jadi jangan terlalu ringkas juga, karena kalau terlalu ringkas juga orang sulit membaca. Jadi nanti biasanya ini terasah karena sering lihat coding orang lain dan sering membuat kode kode. Biasanya mereka sudah terbiasa paham mana kode yang ringkas, mana yang terlalu ringkas dan tidak bisa dibaca. Istilahnya sebenarnya ini namanya clean code. Jadi coding yang bersih gitu. Itu ada istilah clean code. Jadi harus ringkas dan tepat. Dan hari ini kita akan belajar membuat kode ringkas yang kita jelasin sebelumnya. Dan kemudian nanti akan digabungkan sama materi yang kemarin kita udah pakai sort, lower, kemudian len, kemudian tanda kurung yang tadi, dan sebagainya. Kemudian kita akan belajar membuat komentar juga. Apa itu komentar? Nanti kita jelasin juga. Nah, sebelumnya ini ada tipe data. Sekali lagi, kemarin kita udah belajar juga string. String nanti fungsinya nanti pakai str. str, ada kurung nih, nanti ngerubah data jadi string. Kemudian ada namanya integer, jadi nanti pakai fungsi int, masukin angkanya di dalam atau stringnya di dalam jadi string. Dan ada float juga. Float itu ini belum ada, oh ini udah ada, sorry. Float ini lebih ke angka desimal. Jadi kalau kamu butuh angka desimal, pakai float. Integer angka bulat, float angka desimal, string adalah tulisan. Itu doang, fungsinya itu doang. Kemudian apa lagi ya? Biar cepet hari ini. Materinya terlalu banyak, enggak sih? Kemudian kemarin juga kita udah belajar len, kemudian tanda kurung masukin stringnya, itu ngitung karakternya. Kemudian feedback 5 ini berarti slicing urutan kelima dari awal. Ingat kemarin dari 0, dimulai dari 0. Kemudian kalau tanda petiknya 2 ini berarti dia ambil seluruhnya, mulai dari 0 sampai ke urutan ke 13, karena 14-nya jadi
jadi batas terakhir dan nggak pakai. Berarti tulisan urutan 0 sampai 13 itu nanti dia dipanggil. Kemudian masukkan dot find, kemudian masukin katanya itu nanti akan ngedeteksi urutan berapa kata tersebut di dalam tulisan. Dan kemudian string dot lower ini nggak perlu masukkan, pakai stringnya apa nanti dot lower nanti semua tulisannya jadi kecil semua. Bahkan ada selain lower ada upper. Nah, tapi ini nggak dibahas. Ada upper juga buat jadi tulisannya jadi besar semua. Itu sih. Apa itu interpreter ya? Interpreter intinya ngerubah bahasa coding, bahasa programmer, bahasa apa ya? Sintak pattern kita ke dalam bahasa biner atau bahasa mesin. Karena mesin kita kan belajarnya 0101 hmm, dengan apa ya? Kombinasi yang tidak kita mengerti. Walaupun sebenarnya mengerti, tapi saking kompleksnya kita nggak perlu pelajari itu lagi. Karena udah ada compiler yang menerjemahkan bahasa Python kita ke dalam bahasa mesin. Kemudian apa ya? Oh ya, di string ini kita bisa nambahin string sama string jadi digabung. Kemarin kita udah gabungin string, contohnya tempat bagus, string tempat di plus string bagus jadi tempat bagus. Kemudian kalau kita kali 3 kali keren berarti dia ngeprint 3 kali keren 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 keren. Kemudian tempat dikali bagus tidak bisa karena string dikali string dia tidak bisa. Jadi string bisanya dikali dengan angka dan dia ngeprint 3 kali. Oh, di situ apa lagi ya? Nah, ini menurutku kamu bisa, ini bisa juga. Oh ini tadi yang udah kita jelasin. Kalau ini satu-satu, masa habis ini masa dipasang ke sini, habis ini ke sini. Tapi nggak perlu kayak gitu, langsung input. Ingat sekali lagi dari dalam keluar, input dulu dari dalam, habis itu yang dari dalam ini dirubah jadi integer. Apa lagi ya? Itu doang sih intinya yang ini. Oke, kesimpulan konstruksi bersara membolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan ringkas. Yes, jadi sederhana dan ringkas dan mudah dibaca juga. Bisa saja menyarankan perintah mengembalikan hasil, menyarang perintah untuk menghasilkan hasil, aku nggak tahu maksudnya apa. Kemudian yang ketiga penting untuk menemukan keseimbangan antara ringkasan kode dan kemudian dibaca. Jadi jangan terlalu over untuk menyingkatnya, tapi jangan, jadi intinya harus balance dan kebalanceannya itu emang harus dipelajari karena keterbiasaan. Jadi emang nggak ada, emang ada teorinya, tapi biasanya kalau mempelajari teori clean code, nulis kode dengan rapi itu membosankan. Mau nggak mau, biar nggak bosan belajarnya adalah ya harus rajin latihan sendiri. Biasanya itu nanti akan terbiasa, biar jadi tulisan ringkas dan mudah dibaca. Oke, kita ke Algonova dulu bagian satu. Oh ya, sebelumnya ditanyain dulu, adakah? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke Algonova bagian satu. Kita kerjain yang nomor satu. Aku sudah tidak sabar untuk azan maghrib. Hmm. Masih di aku 18.4 ya. Kalau di sana juga 18 berapa sih? 19.20 kayaknya. Waduh, 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 masih 1 jam lagi. Wow, banyak juga ya hari ini. Nomor satu, ada 3 jawaban.
Nomor 4. Kayaknya nomor 4 udah dibaca dulu. Apa yang dilakukan? Nah, ini berarti baris 3 ada kesalahan. Itu kurang apa? Len itu ngitung karakter. Jadi tulisan masukan itu tinggalkan ulasan perjalanan itu dihitung karakternya berapa jumlah karakternya. Jadi kamu harus masukin di dalam lennya itu variabel yang nyimpen stringnya. Eh, 29? Bukan. Ini loh. Ini kan dia minta masukan. Kemudian masukannya ini di dot lower jadi tulisan kecil. Nah, masukan ini nanti dihitung jumlah karakternya dimasukin ke sini. Jadi dia menghitung itu stringnya. Jadi lennya itu di dalamnya bukan dihitung tapi masukin. Jadi sebenarnya dia nyoba ngitung tanpa kita ngitung. Coba masukin masukan gitu. Jadi variabel masukan yang awalnya udah ada tulisan yang kita masukin tadi, dia nanti ngitung otomatis. Len itu kan ngitung jumlah karakter stringnya. Yang ini loh, len ini loh. Itu berarti masukin masukan, variabel masukan. Ah, jadi mesti ke sini. Iya. Jadi dia masuk ke situ, dia nanti otomatis ngitung jumlah karakternya. Hmm. Harus sama. Oke, udah coba cek. Coba angka 1, 2, 3 biar dapat jumlah stringnya itu. Itu 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, benar. Nah, Van ini juga salah. Nah, Van ini salahnya apa? Di depannya harus ada string Kasih. masuk. Bukan. Oh, Sebelum sebelum find itu masukkan dot find. Jadi stringnya, variabel stringnya, dot find gitu ya. iya, Nah, iya itu. Sebelum dot find itu ada masukan dot find. Nah, itu baru diisi karakternya. Nah, gitu. Jadi kan si string yang masukan itu dicari find kata buruk. Nanti kata buruk keluar di baris pertama karakter yang nomor berapa. Jadi coba aja. Cekelai. Tanda seru. Wow, oke, lanjut. hmm. Nah, ini disuruh mengoptimalisasi. Jadi input sama integernya digabung.
Ini kan harga orang awalnya ini, kemudian dijadi yang ini. Harga tiket berarti ya harusnya kamu masukin angka. Karena kan ini udah angka dijadiin integer semua, kemudian ditambah. Sebenarnya Hmm, ini codingannya ini nggak mungkin error. Coba kamu masukin angka harga tiket, harga bagasi, harga makanan, harusnya nggak error. Ya kan? Harusnya nggak error. Tapi di sini kamu disuruh buat tulisannya ini biar ringkas dengan cara bersarang tadi. Berarti yang ini kan ini kamu udah paham kan ini harga orang, harga basi, makanan itu dirubah semuanya ke integer, ya kan? Tiga-tiganya ini dirubah jadi integer. Ini dirubah ke integer. Nah, fungsi yang selanjutnya ini sebenarnya yang coding yang ini tuh dihapus. Nah, di depan input ini semuanya dikasih integer. Jadi dipindah. Sebelum input ini ini hapus nih. integer, integer. Ya, hapus aja. Yang tiga ini hapus. Nah, sebelum input kasih integer. Jadi nggak perlu membuat variabel baru lagi, nulis baris di bawahnya. Belum Cukup apa sih? sebelum Sebelum input. input. Yes. Jadi ini berpikirnya adalah coding yang dalam dulu, input dulu, habis itu yang keluar dirubah jadi integer. Dan jangan lupa kurung. Oke. Di ini. Kurungnya, jadi integer kurung dalamnya input. Kurungnya bukan dikurung integernya, kurung di inputnya. Oh, bukan itu, ini nih loh, seluruhnya. Sini sama ini. Enggak hapus. Ini juga nih, jadi integer di sini nih. Ini dihapus juga. Alhamdulillah. Apa? Dihapus. Ntar dulu. Spasinya. Spasinya dihapus, boleh. Dia nggak usah pakai spasi. Dia harus nempel gitu, biar enak dibaca. Nah, sebelum integer, integer ini kurung dulu nih. Kurungnya di sini lah. Int kurung input. Jadi inputnya yang dikurung. Aku tanya. Dan datanya apa tuh? Ini sama kurung Nah, yang di depan int ini buang aja boleh nih. buang. Ya. Jadi ini ingat yang perlu kamu perhatiin dulu. Ini lihat dulu yang baris pertama. Ini kurung-kurung yang integer itu untuk mengurung isi input. Tapi di dalam input ini harus ada kurung lagi nih. Buat ngurung si string. Jadinya nanti gini. Int kurung input kurung. Kurungnya double. Nah, kayak gini. Int di dalam kurung, kemudian di dalam kurungnya dikasih input. Aku hapus lagi kenapa tadi? Int kurung input kurung lagi. Jadi ingat kurungnya harus pas. Kalau kurungnya kurang dari satu atau lebih dari satu dia nggak mau jalan. Jadi input harus ada kurung di dalam inputnya. Kemudian di integernya juga ada kurung. Gini. Hmm, coba. Nanti kalau ada bug, biasanya sih nggak sih. Coba 3011 1150 atas 40. Oh, apa itu? Coba lihat apa? Nah, Oh, tadi itunya ya. ya
Masukin integernya. Oh, itu masih salah itu. Nah, Eh, setidaknya programnya berhasil, tapi yang 1100 tadi kurang nol. eh, Ini buat dari awal ya? Hmm? Ini buat dari awal ya? Oh, sama, persis. Tapi gitu, dibuat itu aja, bersarang. Jadi integer sama inputnya digabung lagi. Tapi yang Hasan itu kan nama, berarti itu Eh, string doang. jadi STR doang ya? Yes. Nggak usah str. Kalau string Oh, input doang. Input aja nanti udah otomatis. nama eh, serta sama dengan input gitu dong. Ketik nama peserta. Karena ini kan eh, ketik nama peserta. Kan ini nama peserta nih. Berarti di dalam kan ini bisa di print ini tuh di dalam inputnya ini. Tanda petik di dalam input, kurung input. Hmm, Nah, itu tanda petik nama peserta. Ini harus sama Sultan N-nya besar. Nanti oh iya. dia ngedeteksinya nggak nggak pas. Nah, habis itu buat variabel baru lagi, buat nyimpen tulisan input lagi, tapi dirubah integer, kemudian di kurungnya ditulis banyak tugas wajib titik dua. Ya, sampai Kurung lagi banyak tugas wajib titik dua. kecil dua. Eh, mudah-mudahan ini. Habis itu print nama peserta, print pakai ya print kurung nggak sama dengan, ingat kurung doang. Kalau print sama dengan nanti dia variabel. Nama peserta, nama variabel nama peserta, kan ini Hasan, nanti dia langsung ngeparsing nama nama pesertanya itu Hasan itu. Mereka ditambah Yes, benar. banyak Oh, kinerja. Oh, bentar. tugas wajib, Ya, 10, 50 kamar. banyak tugas tambahan. Oh, bentar dulu. Ini sebenarnya ada ini, Sultan. Tugas kerja wajib tambahan ini harus Oh diproses. ya, Jadi nanti 10 ini nanti kali 15, 10 kali 20. Itu nomor dasar. berapa ya? Itu nanti berarti buat variabel dulu yang baris ketiga tambah baris keempat, tambah variabel baru dulu.
Itu kamu kasih nama apa ya? Efisien atau kinerja boleh sama dengan. Nah, itu kamu kali yang banyak tugas wajib dikali 15 plus banyak tugas tambahan dikali 20. Nah, itu kan udah string. String, sudah integer. Jadi langsung dikali dan Jangan. ditambah bintang. Kalau kali bintang. Plus langsung aja plus ya apa? Karena kan dia ngurut berdasarkan perhitungan perkalian baru penambahan. Nanti udah otomatis dia. Nah, habis itu baru yang bawah print. Printnya print nama peserta, kemudian koma aja ini nggak usah pakai tambah. Koma, jadi ngeprintnya satu per satu. Tapi kinerja itu nanti ditulis apa ya? Oh, kinerja pakai string. Jadi nambahinnya ini nanti langsung ini, efisien nanti. Kinerja ini pakai string, habis itu efisien. Banyak peserta, koma kinerja, koma efisiennya. Jadi efisiennya langsung di print. Atau kinerja boleh. Jadi ini nggak perlu ini. Banyak tugas wajib, banyak tugas tambahan ini nggak perlu di print. Karena kan yang dibutuhin kan 190 nih, yang udah kita proses. Yang baris keempat ini doang. Berarti kamu nambahin strip kinerja, tanda petik jangan lupa kalau nulis string, dan stripnya jangan lupa. Strip ini loh yang sebelum kinerja kamu lihat di hasil ini, hasil terakhirnya ini. Jadi harus benar-benar Oh, benar-benar sama plek. koma lagi. Nggak usah digabung aja sama yang stringnya kinerja di dalam hitungnya kinerja. Spasinya juga harus ada. Kemudian koma kinerja. Dan print jangan lupa kurungnya. Kalau nggak ada kurung dia nggak bisa. Iya. Nah, coba itu kesalahannya ada di banyak. Oh, itu apa ya coba aku nggak mau ngasih tahu. Kenapa itu salah? Di baris kedua kenapa salah? Di inputnya coba. Di inputnya harus apa tuh? Stringnya Asia. harus stringnya harus dikasih tanda. Oh iya, ini Nah, dapat. itu sering banget untuk awal-awal anak yang belajar programmer biasanya kurang titik, kurang koma, kurang tanda petik itu sangat sering terjadi. Bahkan mungkin bakal ketemu kayak gini terus. Kadang aku dulu juga gitu. Coba masukin nama 10 2 Hasan H besar 10 dan 2. Jeng jeng. Sudah, tapi tidak terdetek. Kamu harus mengulang. Yeah, lanjut. Bangunin dan tulis program lihat masukkan magang pro team. Intinya ini outputnya. Jadi berpikirnya ini harus baca dulu ininya. Habis itu outputnya harus sama benar, harus sama benar. Tulis program lihat masukan magang pro team. Program meminta masukan dan menganalisis hasilnya adalah seperti berikut. Panjang ulasan, jadi nanti pakai len. Kemudian hasil pencarian untuk negatif berarti dia pakai find.
Dan hasil pencarian positif menggunakan kata keren pakai find lagi. Jadi itu nanti nomor berapa? Tadi? 7 ya. Buat input masukan dulu kayak yang nomor itu sama persis nomor 4. Bedanya kalau yang nomor 4 dan 7 adalah nyari yang keren juga. Ini kan nyari yang Oh, buruk. Tadi yang nomor 7 nyari yang bosan sama keren. Dan Dylan juga masukannya. Sama persis. Tapi outputnya harus disamain ya. oh, Ntar, aku mau itu dulu. Ada kucing masuk. Shh, shh. Ataukah kamu itu aja. eh Split tab. Jadi yang nomor 4 kamu klik kanan split tab gitu. Bisa nggak? Aku Windows aku nggak tahu ya. Jadi ya, biasanya kalau yang nomor 4 ini kamu klik kanan. Nomor 4 kamu klik kanan nanti di pilihannya ada split tab nggak sih? Nah, split in view itu loh. Yang ya, yang ini yang 4 klik kanan atau yang 7 kamu klik kanan nanti split in view. Jadi nanti sebelahan klik kanan. Split view. Ini nih nomor 2. oh. Nah, gitu. Jadi kamu bisa langsung lihat tanpa harus geser kiri, geser kanan. Nah, itu cara terbaik buat melihat sekaligus. Ya, jadi kamu bisa lihat nih, codinganku benar atau salah ya. Hmm. Nggak ada ini apa ya? Enggak.
Tapi itu di lower dulu loh, Sultan. Jadi tulisannya harus jadi kecil semua. Fungsi masukkan dot lower kan ngerubah. Misalnya ada orang yang masukin input ada huruf besarnya, jadi nanti dirubah kecil dulu. Ini kan ada gedenya. Yang mana? Oh ini, Ini kan yang sangat gede. keren ini. Ini sebenarnya Ya, tulisan sangat sangat keren ini adalah benar. Ini inputan orang yang masukin input. Tapi saat nanti kamu dot find, dot find ini kan mau gak mau kan sebenarnya kamu masukin ngedeteksinya kan kata buruk ya. Entah buruknya B besar atau kecil tapi mau terdeteksi. Nah, sebenarnya dot lower ini itu fungsinya adalah memperkecil tulisan biar saat dot find-nya ini baik tulisan buruk B besar atau B kecil dia tetap terdetek karena semuanya jadi kecil. Tapi untuk tulisan sangat keren ini yang di dalam hasil akhir emang ini sesuai dengan inputan si pengguna. Jadi emang ini di print aja. Tapi yang diproses nanti yang udah jadiin tulisan kecil semua. Biar saat dot find itu kita cukup tulisannya kecil tapi terdeteksi buruk, baik buruk B-nya besar ataupun buruk B-nya kecil. Nah, itu udah. Habis itu nyari yang negatif, nyari yang positif. Advan ya. Dot find. Jadi masukkan apa namanya variabelnya di variabel dot find, variabel masukan dot find. Jadi masukkan, dicari variabel dot find, habis itu diminta kata apa? Dan negatif min satu. Ini loh, Eh, ini loh yang nomor dua ini loh. Ini sama ini. ya. Oh, bosan kan keren. Ingat kalau nulis tulisan di Python, tanda petik. Nah, gitu. Nah, Coba. oh, Nah, pokok intinya kalau ada tulisan tanda petik, tanda petik, tanda petik. sangat keren loh. Sangat keren. Oh, seru nggak? Oh, nggak kan, nggak seru. Ntar. Kan mau diulang Tujuh lagi lah. 11 apa kesalahannya? Oh, itu ada It- itu typo. Sangat spasi keren. Hasilnya apakah sudah sesuai? Harusnya sudah, tapi kayaknya si Belum. program ya belum. 12 minus satu tuh. Oh, panjangnya. Oh, Kok ada 12? Ntar. Bagaimana kamu menyukai latihan? Sangat keren. Panjang masukan 12. Dah, dari mana? Bener, oh, I see. Ini nih, 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 nih. Ini loh, ini kan harusnya kan variabel yang dimasukin, yang baris nomor 3. Tapi malah masukannya, kan ini harusnya nama variabel, ya kan masuk ke sini. Tapi malah kamu kasih string, jadi dia ngenalinya bukan variabel masukan,
Tapi string masukan jumlahnya 7 tadi. Makanya jawabannya negatif. Ya emang negatif pas banget. Gitu. Masukin jawabannya. Nah ini kenapa nih? Masa diulang lagi? Harus. Sangat keren. Ah, hanya terlalu besar. Identity tidak terdetek. 4 menit lagi. Ya. Ye, Dan selesai. Nah, di sini ada PPT-nya, ada selanjutnya survei. Lanjut aja nomor 2 kita buat ngerjain nomor 2. Materi selanjutnya itu sama persis sama materi yang lampau. Nanti bisa dibaca di sini. Bisa diklik gitu nanti ke PPT. salah. Nomor 2 ada nomor 3 dan 4 itu bonus. 4 bonus ya. Nomor 3 apa enggak? Ya ini, ya ini. Ini masih sama kayak kemarin. Nanti aku tambahin sedikit, ada namanya komentar. Nanti aku jelasin saat sini. Komentar itu ini nanti penjelasan tanpa menjalankan kode. Kalau mataku tiba-tiba itu jawabannya ada Eh, wow keren. Lanjut. Komputer hanya mengalami bahasa yang terdiri dari 0 dan 1. Interpreter. Jadi yang merubah bahasa programan biar komputer ter, bisa paham. Interpreter. Terpeter. PRE. Preter. Habis itu, nah itu. Melihat tipe data tadi, type TYPE. Tadi udah aku coba juga. TYPE, kemudian nanti tanda kurung. Nah, itu kamu masukin tipe data apa, dia nanti ngedetek. String, integer, float, dan sebagainya. Contoh operator apa itu? Operator apa yang digunakan untuk mencari jumlah angka atau menggabungkan string? Nah, untuk jumlah angka atau menggabungkan string pakai operator apa? Tanda apa? Kurung. Enggak. Eh, Buat gabungin tadi loh. Set, string sama string digabung. Nah, tengah-tengahnya buat gabung itu apa? nih, Itu bintang. bukan. Itu mah buat ngeprint. Gabung. Contohnya bola, string bola, dan string kaki digabung. Dia jadi bola kaki. Itu dikasih apa? Plus. Nah, gitu cakep kan. Kan. Lanjut. Eh, Loh, apa yang salah? 01 salah. Lah, apa jawabannya? Oh, kamu mesti ini tipe nih. Nolnya kebanyakan spasi mungkin. Coba hapus dulu nolnya. Atau enggak itu O? Kok adalah nol doang? Nah, iya. hmm, Nah, sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 5 deh. Nomor 5 aja. Nanti selanjutnya jadi PR. Karena yang selanjutnya gitu-gitu doang. Nah, ini bakal kepake nih. Ini slicing kan.
Nah itu ya ini. Ini nomor satu ini kalau kamu lihat ini adalah komentar yang diawali dengan tanda pagar, habis itu dikasih tulisan apapun. Itu nanti Itu dia nggak jadi akan, hah? jadi gimana? I- Apa? Itu nanti fungsinya adalah dia nggak dijalankan di program intinya. Cuma untuk memberitahu orang bahwa penjelasan aja di coding. Oh, coding ini isinya ini, coding ini berisi ini. Nah, itu buat programmer buat baca codingnya. Tapi saat di coding dia nggak dijalankan sama sekali. Nah, itu namanya komentar. Dikasih tanda pagar itu. Coba nanti nomor 5 ada kayak ada komentar. Dicoba aja nanti dia nggak bakal berjalan. Nah, oke. Terakhir nomor 5. Nah, coba ini kamu jalanin dulu deh. Error kan? Oke, error yang ini berarti yang ini diminta apa ya? Oh, nge-slashing. Slashing catatan. Coba lihat ini dulu, perintahnya dulu. Nge-slashing catatan. Kamu disuruh ngeprint, kirim tawaran pekerjaan, James, Jacob, Cat. Berarti kamu harus nge-slashing James, Jacob, sama Cat. Dengan cara yang ini tadi pakai kurung ini sama ini dan tanda ini tanda titik dua. Jadi Terus catatan diapain? yang kamu harus nge-slashing James ini kan dimulai dari nol, nol, satu, dua, nol, satu, dua, tiga, empat, berarti 5 Oh, nih kayak kemarin. Jadi nge-slashing what, how, what, well, semua tulisan. Nah, 5 berarti. Bukan James, angkanya aja, urutan indeksnya. Dari ini nol sampai 5. nah, Nah, ini di sebelumnya kasih nol. nih. Jadi yang di sebelum titik duanya kasih nol. Oh, Ya, jadi kan dari urutan nol itu J sampai urutan ke 5 itu batasnya jadi nol, satu, 2, 3, 4. Jadi diambil J, A, M, I, S. Begitu juga yang ini Jacob. Jacob juga gitu. Jacob ini urutan keberapa nih? Dimulai dari ini nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti. dimulai dari nol dari James itu ya. Iya, jadi J Jamesnya itu nol. Jadi nanti Jacob itu J-nya mulai dari baris berapa? Spasi koma itu juga terhitung karakter. 12. Tapi batasnya ini J doang kan Jacob. Berarti ini di J ini nih. Oh, Jenny. Oh, Iya, jadi emang slashing, slashing, slashing. Urutan diambil dari urutan berapa sampai batasnya berapa. Yang kiri itu awalnya, yang kanan itu stopnya. Tadi sih ini catatannya itu 12 udah bener sih. Tapi yang awalnya salah. Coba kamu print deh. Keluarnya apa? Coba lihat. Tapi ini belum ada plusnya loh, Sultan. Kan ini mau di harusnya di plus digabung-gabung. James plus James plus miring plus Jacob plus piring dikasih tanda plus buat digabung string sama stringnya. di sini. Ini no, ini kan semua string nih. Ini string. Bentar. Hmm, Yang ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Udah. Kasih tambah aja sebelum string-stringnya itu. Sini berarti sini dikasih. ini ya. Ya itu tambah plus sebelum C ini juga sebelum tanda miring juga dikasih. Intinya itu kayak bukan bukan di situ di luar tanda kurung. Yang sini. Kan itu string tanda miring tuh. Nah itu semuanya digabung. Ini. Yes. Di situ coba print coba keluarnya apa. Nah
Berarti salah nih, jam, Jacob. Nah, ini berarti slashingnya yang salah. Ini benar 0 sampai 5. Berarti cuma diambil JAEMS. Nah, ini harusnya diambil Jacob doang. J ini di urutan berapa? Batasnya di urutan berapa? Oh, Tuh. Ini udah benar, tinggal baikin slashingnya aja. Urutannya aja. Itu yang 08 itu salah. masuk. Berarti diundurin satu aja. J-nya diurutin. Berarti kalau 8, 7, 19 itu berarti juga salah. AT. Memang namanya AT doang ya? 18, 22 nggak sih? Yes, Iya. gitu. Kok nggak bisa ya? Apa yang salah? Kirim tawaran James, Jacob, Kate. Hmm, Benar. Apa yang salah? Yang nyebelin nih. Kita nggak tahu salahnya apa. Nah, James, Jacob, miring catatan. Di 05, 7, 12, 18, 22. Oh, 18, 22. Kate-nya ini kayaknya ada tanda. Ini 22 doang. Karena itu berarti iya. tanda, iya 22. Karena itu spasinya nanti kena. Coba cek centang. Nah, Nah, ye, selesai untuk hari ini. Ih, aku udah buka. Oke, selanjutnya bisa jadi PR. Ini masih banyak dan konsepnya sama. Pelajari lagi aja. Dan sarananku pakai eh, split view tadi. Jadi kamu bisa nyontek coding kamu sebelumnya. Jadi biar tahu polanya. Dan hari ini kita udah belajar struktur bersarang. Struktur bersarang intinya adalah meringkas tulis coding kita. Jadi yang awalnya input sama integer tadi beda baris, kemudian dijadiin satu baris. Jadi input dulu ditulis, habis itu kurung integer. Ingat berpikirnya dari dalam keluar, jadi dari dalam kurung keluar kurung. Oke, dari dalam keluar kurung. Jadi fokusnya ke input dulu, baru ke integernya. Kemudian tadi eh, apa lagi ya? Sama yang terakhir slashing index di string tadi pakai tanda kurung yang kaku tadi aku lupa namanya. Kalau satu angka berarti dia nyari urutan dari nol, kiri paling nol, karena ini yang kiri paling kiri indeksnya nol dan nanti dihitung aja. Dan kalau pakai titik dua berarti dia ambilnya beberapa huruf. Yang kiri titik dua itu batas kirinya, kanan titik dua itu batas kanannya. Contoh James tadi dimulai 0J, S-nya tadi dari angka 5. Dan 5-nya itu adalah batas kanannya. Dia nggak kepake. Jadi diambil cuma indeks nomor 0, 1, 2, 3, 4. Makanya JAMMS itu kan 5 huruf. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang 5 tadi itu cuma jadi pembatas. Di, ini bakal kepake terus yang ini. Dan tadi ingat len itu buat ngitung jumlah karakter. Jadi dimasukkan kurungnya itu dimasukin variabel. Dan jangan lupa tadi string selalu pakai tanda petik. Gitu. Oke, sebelum aku tutup, ada yang tanya dulu. ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih telah hadir. Selamat berbuka puasa. Punyaku udah azan. Aku segera mau makan. Terima kasih telah hadir. Mohon maaf ada kesalahan. Jika ada kesalahan, aku saranin diulang-ulang lagi karena pattern itu butuhnya adalah diulang karena nggak sulit sebenarnya. Bahasa pemrograman yang cukup mudah. Jadi kalau nggak diulang biasanya lupa dan kalau udah lupanya bertambah-tambah itu nanti di kelas selanjutnya bakal jadi beban karena nggak inget. Jadi aku saranin karena ini masih awal-awal diulang-ulangi aja di pertemuan 1, 2, 3, 4. Jadi iseng-iseng aja mainin Google Colab, buka Google Colab dan ngetik kode di situ. Terima kasih telah hadir dan bye-bye. Assalamualaikum. Terus